Bagaimana membiasakan dia untuk bermain dengan mainan layaknya anak-anak normal. Maksudnya Bu Citra tolong dibuka. Maksudnya Bu Citra itu anak dia bermainnya seperti apa sih? Halo Bu Citra, mungkin bisa saya diterangkan. Saya nggak tahu statusnya anak Ibu sekarang bermainnya caranya bagaimana. Dia masih belum bisa atau belum mau dengan beberapa mainan, dengan mainan apapun. Dia kadang hanya megang-megang saja, tidak dimainkan dengan tepat. Gini Bu, pertama, Ibu kalau dia mau ngajarin dia main, ya kita ajarin sungguhan. Jadi umpamanya main puzzle, ya toh? Puzzle-nya cuma 2 pieces. Atau dia yang anak Ibu ini kasih mainannya itu mungkin yang interaksi seperti tadi itu loh, tarik-tarian sama teraben itu loh. Kayak karet yang apa sih? Kayak karet yang panjang. Ayo kamu pegang, kita tarik. Jadi Ibu bermain tapi juga ada maksudnya gitu ya. Kalau nanti jadi kalau kita mau mengajari caranya bermain harus mulai yang paling mudah. Kalau mau untuk puzzle, mungkin Ibu cari puzzle yang cuma 2 pieces, dua bagian. Satu gambar dibagi 2 gitu ya. Oke, kamu bisa enggak? Sekarang gini, mungkin dia suka makan pisang. Kita ambil, Ibu nggak perlu punya puzzle. Mungkin gambar pisang itu. Ya, gambar pisang kita potong. Oke, sekarang kita buat gambar pisang dari dua bagian ini. Kita coba satukan, jadi pisang. Nah, gitu ya. Jadi mulai sesuatu yang dia suka. Oke, sekarang kalau udah jadi pisang, Ibu kasih dia pisang. Wow, ini pisang sama kan? Yuk kita makan yuk pisangnya. Pisangnya dimakan. Rasanya manis ya. Enak enggak ya? Enak. Dia kan mungkin belum bisa ngomong kan Ibu. Tapi Ibu yang ngomong terus. Enak. Rasanya enak. Kalau dia belum bisa ngunyah, Ibu juga mungkin makan tapi Ibu ajarin dia ngunyah. Jadi kita ngunyahnya memang nggak seperti biasanya. Kita harus hiperbol supaya dia bisa melihat benar-benar mengunyah itu gimana. Gitu ya Bu ya. Jadi, itu ngunyah. Oke, sekarang enak. Minum air ya. Jadi kita harus menyenangkan lah, seperti kayak guru TK, tapi kita nggak boleh terlalu heboh seperti guru TK. Karena untuk anak-anak yang pendengarannya itu hiper, kita heboh dia malah lari. Jadi kita boleh ngomong, tapi kayak gua ngomong enak ya. Yuk kita makan lagi, yuk gigit lagi. Apa bisa jadi objek pembelajaran Ibu. Nah, jadi Ibu ya oke, mainan apa, anak saya nggak bisa mainan itu, diajarin, tapi ngajarinnya banyak-banyak, Bu. Jadi satu dia bisa, yang lain lagi. Kayak kadang-kadang ada mainan yang ditarik-tarik, gitu ya, dikocok-kocok, gitu. Wah, itu ada ini ya. Memang anak kita nggak bisa bermain ya diajarin bermain. Karena bermain itu sebenarnya kenapa anak kita harus bermain? Karena itu meliputi motorik halus, motorik kasar. Mamanya dia suka ada mainan yang pakai palu itu di apa? Pukul-pukul yang ada binatangnya bisa keluar atau apa dipukul-pukul. Nah, harus mulai dari motorik kasar. Karena anak-anak ini motorik kasarnya yang berkembang lebih bagus, terus pelan-pelan ke motorik halus. Gitu. Ya, main lempar-lempar, bola, dilempar aja. Oke, kasih keranjang nya 10. Lempar, ayo lempar.
lempar yang keras. Nah, kalau ini lemparnya sembarangan kan. Loh, setelah dia bisa lempar, sekarang lempar dengan target. Sekarang kita lempar ke kursi. Masukkan kursinya mungkin ada, jadi ada targetnya gitu. Lempar mungkin dulu jaraknya dekat, sekarang agak ke belakang, agak jauhan lagi gitu loh Bu. Jadi tiap kali anak kita bisa, jangan biar kita harus kasih tantangan yang lain gitu. Iya. Ibu Citra. Iya. Halo, iya. Iya, baik, Bu. Oke. Saya terima kasih. Ya, sama Bu Yau Yau. Kalau akademis bisa duduk tenang, tapi yang dia suka. Di awal masuk ruang kelas biasanya dia akan lari sana-sini, eksplor seluruh isi kelas. Kalau udah menemukan yang dia suka, dia malah cenderung asik sama itu. Apakah dia dibiarkan untuk eksplor dulu? Lalu nanti jika di tengah pelajaran ada hal yang dia nggak suka, kan pasti dia akan lari menghindar. Itu solusinya. Kalau saat ini les kan cuma berdua sama kembali itu udah bisa ngikutin kecuali yang verbal yang belum bisa. Bentar. Jadi gini, jangan dibiarkan anak itu mengeksplor. Jadi kalau bisa di dalam ruangan belajar, nggak ada barang-barang. Jadi di belajar itu memang masuk ya untuk duduk, nggak ada yang lainnya. Nah, kalau umpamanya dia mau explore untuk mau mempersiapkan dia sebelum pelajaran itu, dia boleh main di luarnya kelas itu. Mungkin dulu. Ya. Karena ini anak ibu kan sudah bisa duduk sebenarnya, tapi ini punya kebiasaan untuk main-main. Kalau sudah main dia nggak bisa main terus, cenderung asik. Nah itu kasihin ini apa namanya yang tadi itu apa sih namanya kok sampai lali aku ini loh Bu visual timer Bu. Iya Bu. Iya, kasih visual timer. Jadi kamu main cuma segini, biasakan dengan ini. Nanti kalau ini selesai, kita diambil. Dia nangis pun, ya enggak apa-apa nangis. Dia pokoknya ibu bisa enggak menghadapi dia kalau dia lagi nangis, kalau diambil. Jadi ibu ini harus menegakkan ininya dulu, regulasinya. Dia enggak boleh seenaknya sendiri. Ya. Jadi harus ada peraturan kalau kamu main apapun itu harus ada batasannya. Enggak bisa sampai dia bosen. Enggak. Kamu mau ngerjakan apa? Meskipun dia mengerjakan sesuatu yang tidak menyenangkan pun, itu juga ada batasannya. Jadi dia, kalau dia kan nggak suka lari menghindar, ya toh, dia ini kalau anak lari menghindar ini, satu, mungkin terlalu sulit buat dia, mungkin yang harus dia kerjakan terlalu banyak. Jadi ibu gini, kalau ibu biasanya kasih dia 10, ya sebenarnya tungguin dia. Dia tuh bisanya kerja sendiri, mandiri itu sampai berapa. Oh dia bisa mandiri kalau cuma 3. Nah kita kasih 4. Gitu loh. Jangan terlalu, kan kita maunya gini, anak kita mengerjakan mandiri, 4 soal dengan mandiri, ataukah 10 soal tapi kita harus teriak-teriak terus harus megangin dia. Nah itu. Jadi mending 4, habis itu berikan dia break, pakai timer juga breaknya. Habis itu kalau umpamanya sudah timernya balik lagi, kasih 4 lagi. Gitu. Mamanya. Jadi kita lihat, saya tidak tahu dia menghindarnya itu atau dia memang karena ibu belum pernah memberikan peraturan atau regulasi apapun, karena ibu tidak apa-apa biasanya menghindar dia tidak apa-apa kok. Nah, kalau dia
bisa melakukan dengan bagus, ibu harus kasih reward. Kalau nggak bisa, reward-nya nggak ada. Nah, semuanya kan ada konsekuensi. Nah, kalau kamu bagus, pakai dia tahu, oh aku cuma 4 kok. Jadi kan kita kan sebenarnya membantu dia untuk bisa sukses menjalankan tugasnya. Tapi kita kan ukur kemampuannya dia itu berapa dulu. Kalau mau nambahin itu tambah 10% atau 20% kan pasti nggak akan memberatkan dia. Gitu. Jadi Ibu Yang iya, gimana? Bu. Yang saya maksud tadi itu yang misalnya kayak di ruang kelas sekolah itu loh. Kalau di rumah sih les kan Oh, ini memang kamar. Ya misalnya kalau di sekolah itu kan banyak kayak tempelan-tempelan atau apa gitu yang maksudnya yang menarik gitu loh. Ibu distraksi gini. Kalau mamanya dia mau tempelannya itu di ini, di Ibu bawa tempelan sendiri ini loh, Bu. Oke, kamu sini. Ya, kamu tempel. Ini yang gampang-gampang, yang bagi dia easy, sangat mudah. Tapi kita mau dia kalau masuk itu duduk dulu. Ya, atau kita kasihkanlah yang apa namanya ini. Kamu masukkan ini. Tapi kan dia duduk toh daripada lari-lari. Tapi ini kontrolnya kita bisa masukkan kasih 10 bola atau 20. 10 sudah selesai dengarkan, kita mulai belajar. Nah, kalau Ibu buatkan satu schedule yang seperti saya buat yang ini, mana tadi? Ini ya, Bu ya. Ini Ibu beritahu, kamu melakukan ini, habis ini kamu mungkin bisa. Dia kan suka apa? Sukanya mainannya, mainan satunya. Jadi ini pekerjaan yang dia harus lakukan, ini mungkin mainan, ini pekerjaannya lagi, ini mainan. Jadi dia tahu, setelah ini aku baru boleh main. Jadi berikan 2 aja dulu. Pekerjaan dan setelah itu mainan. Jadi ini senengannya dia, ini dia. Jadi buat dia gambar, pakai foto aja. Kamu lakukan yang ini dulu, setelah itu baru lakukan ini. Nah, tiap kali mau masuk di kelas kan, aku nggak tahu di kelas itu Ibu harus tahu anunya dulu, apa schedule-nya. Kalau dia umpamanya sudah kayaknya dia nggak tahan, nggak tahannya itu karena apa? Saya pengen tahu dia itu pengennya main atau jadi Ibu coba lihat aktivitas yang di sini sebelum dia masuk ke kelas dulu, ya. Mungkin dia disuruh apa namanya Ibu lakukan semua pakai bag-bagnya. Saya enggak tahu dia hiper atau hipo ini, Bu. Hiper, Bu. Hiper. Loh, kalau hiper itu, Bu, anak hipo yang aktif itu kelihatannya hiper, Bu. Jadi gini, hipernya itu kalau anak hipo yang memerlukan inputan, dia tuh benar-benar kayak orang Bu, apa? Pengen tak pegang itu, pengen pegang ini, semuanya dipegangin gitu loh, Bu. Nah, iya sih. itu anak hipo yang memerlukan inputan, anak hipo yang tapi yang aktif. Anak Ibu kayak gitu kan? Iya, kayak gitu, Bu. Hiper itu malah takut bergerak, Bu. Dia tuh stres dulu. Anaknya tuh kelihatan takutan gitu. Stres itu karena dia tahu dengan saya seperti ini dikit, aduh, karena sensorinya tuh terlalu sensitif. Jadi tahu yang dia hipo yang aktif itu sensori apanya? Dari 7 sensori yang saya berikan itu loh, Bu. Itu yang hipo, yang aktif yang mana? Karena dengan cara itu kita akan beri dia makanan yang dia perlukan untuk menenangkan dia. Setelah itu kita berikan pekerjaan. Nah, ini lain dengan kalau kita mau pakai behavior ya, melulu tanpa melihat kebutuhan sensorinya, nanti kita bisa gagal karena kita kan nggak tahu kebutuhannya apa. Kita cuma maksa aja, memaksa gitu loh. Jadi kalau kita nanti Ibu tahu dia ini apa, yang hiponya di mana, hipernya di mana, itu bisa.
satu anak itu bisa hiper, ya ada satu sensorinya dia hipersensitif, ada sensori lainnya hipo, bisa.